Shalom anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, saat ini kami akan belajar. Kami minta Tuhan, mari datang berkati kami, agar materi yang kami terima dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, mengawali proses belajar kita di hari ini, kita akan menyanyikan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita menyanyikan lagunya, barulah kita masuk dalam proses belajar mengajar. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah bacalah dan temukanlah. Ya, sebelum kita lanjut dari lagu tadi, baca kitab suci, doa tiap hari, anak-anak diminta untuk menuliskan apa pesan dari lagu tersebut. Tulislah dalam buku tugas anak-anak sehingga nanti dikumpulkan ke ibu untuk diperiksa. Ya, anak-anak semua, simaklah cerita berikut ini agar ada. Ya, ceritanya demikian. Seorang kakek hidup di sebuah perkebunan di suatu pegunungan sebelah timur negara bagian Kentucky, Amerika Serikat, dengan cucu lelakinya yang masih muda. Setiap pagi, kakek bangun lebih awal dan membaca Alkitab di meja makan di dapurnya. Cucu lelakinya ingin sekali menjadi seperti kakeknya dan mencoba untuk menirunya. Suatu hari, sang cucu bertanya, "Kakek, aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan, tetapi aku tidak memahaminya. Dan apa yang aku pahami, aku lupa secepat aku menutup buku. Apa sih kebaikan dari membaca Alkitab?" Dengan tenang, sang kakek mengambil keranjang tempat arang. Memutar sambil melubangi keranjangnya, ia menjawab, "Bawa keranjang ini ke sungai dan bawa kemari lagi, penuhi dengan air." Sang cucu melakukan seperti yang diperintahkan kakek, tetapi semua air habis menetes sebelum tiba di depan rumahnya. Kakek tertawa dan berkata, "Lain kali kamu harus melakukannya lebih cepat lagi." Maka ia menyuruh cucunya kembali ke sungai dengan keranjang tersebut untuk dicoba lagi. Sang cucu berlari lebih cepat, tetapi tetap lagi-lagi keranjangnya kosong sebelum ia tiba di depan rumah. Dengan terengah-engah, ia berkata kepada kakeknya bahwa mustahil membawa air dari sungai dengan keranjang yang sudah dilubangi. Maka sang cucu mengambil ember sebagai gantinya. Sang kakek berkata, "Aku tidak mau ember itu, aku hanya mau keranjang arang itu." "Ayolah, usaha kamu kurang cukup," kata sang kakek sambil pergi keluar pintu untuk mengamati usaha cucu laki-lakinya itu.
Cucunya yakin sekali bahwa hal itu mustahil, tetapi ia tetap ingin menunjukkan kepada kakeknya. Tetapi sekalipun ia berlari secepatnya, air tetap menetes sebelum ia sampai ke rumah. Sekali lagi sang cucu mengambil air itu ke dalam sungai dan berlari sekuat tenaga menghampiri kakek. Tetapi ketika ia sampai di depan kakek, keranjang sudah kosong. Sambil terengah-engah ia berkata, "Lihat kek, percuma. Jika aku pikir percuma, jadi kamu pikir percuma," jawab kakek. Kemudian kakek berkata lagi, "Lihatlah keranjangnya." Sang cucu menuruti kata kakeknya dan melihat ke dalam keranjangnya itu. Dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa keranjang itu sekarang berbeda. Keranjang itu telah berubah dari keranjang yang arang, keranjang yang tua dan kotor, menjadi keranjang yang bersih di luar dan dalam. Lalu kakeknya berkata, "Cucuku, ini adalah sebuah kiasan sederhana tentang apa yang terjadi jika kamu rajin membaca Alkitab. Kamu mungkin tidak dapat memahami langsung pada saat itu atau mengingat segalanya. Tetapi jika kamu membacanya dengan tekun dan berkesinambungan, kamu akan berubah dan menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Itu adalah karunia Allah yang sangat kamu temukan dan rasakan dalam hidup ini." Ya anak-anak, dari cerita tersebut didapat pesan bahwa ketekunan dalam membaca Alkitablah yang membuat seseorang mengalami pertumbuhan iman dengan baik. Sebab jika hanya membaca sesekali, hal itu kurang berfaedah. Memang membaca Alkitab pun tidak otomatis akan dengan mudah menemukan pesan di dalamnya. Karena itu diperlukan ketekunan membaca serta ditambah upaya lainnya, yakni mempelajari Alkitab dari berbagai sumber yang valid atau sah, agar dapat menemukan pesan di dalamnya secara jelas. Ya, anak-anak, Ibu berharap cerita tadi dapat anak-anak simak dengan baik, dan berikut adalah ada tugas yang harus anak-anak kerjakan di buku tugas anak-anak. Ya, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa si kakek menyuruh cucunya membawa air dengan keranjang yang sudah dilubangi? Yang kedua, pernahkah kamu membaca Alkitab? Seberapa sering? Apakah yang kamu rasakan atau yang kamu dapatkan ketika membaca Alkitab? Yang ketiga, apakah manfaat membaca Alkitab menurut cerita di atas? Ya, Ibu harap anak-anak mengerjakan tugas ini dengan baik sesuai dengan cerita yang tadi ya anak-anak. Ya, kita lanjut anak-anak. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai pada ayatnya yang ke-40. Anak-anak diminta untuk membuka Alkitab, membacakan ayat tersebut sampai selesai ya anak-anak. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai pada ayatnya yang ke-40. Anak-anakku, dalam Alkitab diceritakan bahwa pejabat negeri Ethiopia pergi beribadah ke Yerusalem dengan mengendarai kereta kudanya. Tampaknya ia adalah seorang yang rajin beribadah. Pada zaman itu adalah hal yang lazim bagi orang di berbagai tempat datang ke Yerusalem
untuk beribadah, terutama pada hari-hari raya besar umat Yahudi. Orang datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah, orang Yahudi, walau ia bukan seorang Yahudi. Di Bait Allah di Yerusalem ada tempat atau pelataran khusus bagi orang-orang bangsa lain yang bukan. Lalu kakeknya berkata, "Cucuku, ini adalah sebuah kiasan sederhana tentang apa yang terjadi. Jika kamu rajin membaca Alkitab, kamu mungkin tidak dapat memahami langsung pada saat itu atau mengingat segalanya. Tetapi jika kamu membacanya dengan tekun dan berkesinambungan, kamu akan berubah dan menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Itu adalah karunia Allah yang sangat kamu temukan dan rasakan dalam hidup ini." Dan dengan rendah hati ia mau meminta tolong pada Filipus agar diberi penjelasan tentang teks bacaan yang ia baca. Luar biasa, seorang pejabat besar mau mengakui kekurangannya dan tidak malu untuk meminta tolong. Roh Kudus menolong Filipus memberikan penjelasan kepada pejabat tersebut. Filipus menolong pejabat tersebut memahami teks yang ia baca. Dan dengan penjelasan Filipus, pejabat itu menjadi mengerti bahwa teks yang ia baca tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh Nabi Yesaya beberapa abad sebelumnya, ia menjadi percaya kepada Yesus. Dan ketika di perjalanan, mereka menemukan tempat yang ada air. Pejabat tersebut meminta untuk dibaptis oleh Filipus. Pejabat itu menemukan makna dari teks yang ia baca. Buah yang ia ingin terima dari membaca teks tersebut atau dari teks kitab suci adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ia memperolehnya dengan tekun membaca kitab suci. Iman tidak datang dari hal-hal yang aneh, tetapi dari ketekunan membaca dan mendengarkan firman Tuhan atau kitab suci. Cucunya yakin sekali bahwa hal itu mustahil, tetapi ia tetap ingin menunjukkan kepada kakeknya. Tetapi sekalipun ia berlari secepatnya, air tetap menetes sebelum ia sampai ke rumah. Sekali lagi sang cucu mengambil air itu ke dalam sungai dan berlari sekuat tenaga menghampiri kakek. Tetapi ketika ia sampai di depan kakek, keranjang sudah kosong. Anak-anakku, dalam Alkitab diceritakan bahwa pejabat negeri Ethiopia pergi beribadah ke Yerusalem dengan mengendarai kereta kudanya. Tampaknya ia adalah seorang yang rajin beribadah.
pada zaman itu adalah hal yang lazim bagi orang di berbagai tempat datang ke Yerusalem untuk beribadah, terutama pada hari-hari raya besar umat Yahudi. Orang datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah, orang Yahudi, walau ia bukan seorang Yahudi. Di Bait Allah di Yerusalem ada tempat atau pelataran khusus bagi orang-orang. Ya, demikian materi kita di hari ini. Ibu berharap dengan adanya materi ini, anak-anak dapat menjadi anak-anak yang lebih rajin belajar, lebih rajin membaca Alkitab, lebih memiliki kerinduan hati untuk ingin tahu bahwa maksud dari pembacaan yang anak-anak baca itu apa. Bisa anak-anak bertanya kepada orang tua, bertanya pada kakak pengasuh, bertanya pada orang yang lebih mengerti jika anak-anak tidak mengerti. Sebelum kita mengakhiri akan kegiatan kita saat ini, mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam Alkitab, sehingga kami dapat mengenal kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berilah kami semangat dan rasa gembira untuk membaca Alkitab setiap hari, agar iman kami semakin kuat dan kami semakin tahu untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, dengarkanlah doa ini. Amin. Iya, anak-anak, Ibu ingatkan lagi agar anak-anak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu dan dapat dikumpulkan tepat pada waktunya. Sekian dan